ada juga. Perbandingan agama ini juga ada di masyarakat yang menerapkan ilmu membanding-bandingkan agama juga tidak ada, tapi juga ada peminatnya. Dan ternyata di UIN itu banyak sekali tokoh-tokoh di PTKN itu lahir dari Fakultas Sosiologi. Nah, kemudian perkembangan di masyarakat ternyata PTKN itu perguruan tinggi yang kompetensi lulusannya itu seolah-olah terbatas pada ranah unit-unit tertentu, tetapi kiprahnya di masyarakat luar biasa. Tidak sedikit mereka yang menjadi pengacara luar biasa dari Fakultas Syariah dan Hukum, sebagian jadi pengusaha, sebagian lagi jadi politikus. Kemudian yang dipertanyakan, mereka tidak pernah mempunyai bekal ilmu-ilmu tersebut, kok mereka bisa. Nah, kemudian ketika diberikan wadah ada kurikulum ya, kampus merdeka, yang notabene itu kita memberikan fasilitas kepada mereka untuk mengembangkan bakat dan minat di luar dari kompetensinya, dan itu bisa muncul di tengah-tengah perjalanan perkuliahan. Ya. Jadi ketika masuk Fakultas Syariah, tiba-tiba dia tidak paham besok menjadi apa. Tapi di semester 5 dia baru menemukan jati dirinya. Saya pengen jadi politikus karena aktif di BEM. Apa tukang demo itu jadi kan senang. Tapi kalau jadi tiba cocok ini. Kan mereka tidak punya wadah ke sana. Nah, maka kita mencoba di sini ya. Jadi prinsipnya itu kemerdekaan belajar itu kita ingin memberikan kebebasan dan otonomi ya kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit-belit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini teorinya. Tapi ketika dipraktekkan, saya kemarin baru diminta oleh LPM, semua program studi harus mengirimkan mata kuliah yang ingin dimerdekakan. Mata kuliah ingin dimerdekakan, tapi ternyata berdebatnya panjang sekali. Akhirnya, karena capek berdebat, akhirnya saya ini waton dikirim mata kuliah salin dulu, nanti prakteknya berjalan saja. Itu yang terjadi di Fakultas Syariah dan Hukum seperti itu, karena kita kan berjalannya itu nanti di semester 5, 6, dan 7 prakteknya. Dan di UIN itu sudah mulai berlaku itu tahun 2020, 2021. Jadi untuk semester 1, 2, 3 itu mereka masih aman-aman saja. Kita itu sudah terbiasa bekerja seperti itu. Kalau di PTKN itu lambat, artinya seperti kita mau nyusun disertasi lah. Jadi tenang saja nunggu deadline. Nah, nanti kalau sudah semester 5 kita mikir di semester 4 terakhir itu saja. Nah, oke. Ini sudah ada dasar hukumnya. Maka perguruan tinggi dengan adanya regulasi itu, urgensi dan tujuan dari kampus merdeka ini harus perguruan tinggi merancang proses pembelajaran yang inovatif. Perlu otonomi yang fleksibel. Apa tujuannya? Untuk mendorong proses pembelajaran perguruan tinggi yang otonomi dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak menekan mahasiswa serta sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Memang kurikulum itu visinya harus marketable, jadi mahasiswa senang dan mata kuliah yang ditawarkan adalah sesuai dengan keinginan masyarakat. Ya. Maka di sini siapa yang terlibat di dalam kurikulum merdeka itu tentu yang paling berat adalah mahasiswa. Mahasiswa yang paling berat untuk menerima kurikulum bebas merdeka. Kemudian
siapa yang memberikan fasilitas? Di sini fasilitas itu ya, dosen kita, kemudian instruktur, dan ada tenaga kependidikan. Karena nanti ada 8 variabel yang mendukung tentang kurikulum Kampus Merdeka. Bisa dari pengelola perguruan tinggi, lembaga pemerintah, bisa badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional maupun dunia, bisa usaha dan dunia industri, juga bisa mitra perguruan tinggi. Jadi nanti bisa terjadi kolaborasi ya Pak Prof. Pujo, nanti syariah, nanti dengan UNS kolaborasi. Nanti kalau kita ke UNS mungkin nggak ada masalah ya, tapi saya khawatir UNS mikir itu Pak. Wah, kalau misalnya tukar-menukar mahasiswa itu, kita ke UNS senang. Wah, bergabung dengan perguruan tinggi keren, universitas lah. Tapi UNS kalau disuruh ke IAIN Surakarta, senang atau tambah senang saya nggak tahu ya. Senang lah. Kalau saya optimis, lebih senang UNS ke sini karena mahasiswanya santun-santun, cantik-cantik, berjilbab dan berjilbab dan bermasker. Loh, kenapa saya positif? Karena ternyata tidak sedikit orang yang masuk di UNS atau GM itu, kenapa? Bukan tidak senang dengan PTKIN, tapi ada juga yang ketakutan ketika masuk di IAIN Surakarta itu. Oh, itu kan IAIN, saya khawatir isinya itu Arab-Araban semua. Kan biasanya kalau IAIN kan takutnya dengan materi ke Arab-Araban, bukan Arab beneran ya. Jadi mereka juga insya Allah nanti senang. Saya rasa ini kalau kebijakan pemerintah mungkin tidak ada masalah ya. Ini yang menjadi regulatornya memang di sini adalah dari Dikti ya. Ya. Nah, ini mekanisme pelaksanaan ini sudah saya rasa itu kita agak gedein ya. Ya. Kedepannya itu sebenarnya begini, kenapa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu perlu dirintis ya. Yang pertama di sini nanti mahasiswa itu bisa mendaftar magang atau memilih mata kuliah ya, pada KRS ya, yang bisa diambil di luar perguruan tinggi. Jadi yang memang paling berat itu mata kuliah dipilih, ini tugas kita. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Dekan, kalau istilah memilih ya, berarti ibu dan bapak yang harus menyiapkan kira-kira mata kuliah yang akan dimerdekakan itu harus didesain betul. Karena kalau dilepas bisa terjadi satu kelas ada 40 mahasiswa. Mereka ini memilih kemana? Bisa terjadi pilihan satu dengan yang berbeda akan memilih 14 item, 14 tema yang disukai masing-masing mahasiswa berbeda. Berarti ada 40 tema. Satunya suka IT, satunya suka biologi, satunya suka industri. Wah, ini agak kerepotan juga ternyata ya. Maka pengelola perguruan tinggi, terutama prodi, harus bisa mendesain kira-kira yang menjadi mitra itu tidak usah terlalu jauh-jauh dulu lah ya. Kalau fakultas syariah itu ya mungkin mitra kita pada mungkin advokatur, mungkin kenotariatan ya. Terus kewirausahaan. Kalau IT mungkin masih agak nyambung ya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, kalau pengadilan sudah pastilah. Itu pun saya rasa bisa ya, masih yang nyambung sekitar bisa 10 sampai 20 item sangat relevan.
Tapi nggak bisa tiba-tiba Fakultas Syariah ingin belajar kedokteran, itu nggak nyambung dan berat sekali. Tiba-tiba karena Merdeka ingin belajar di nuklir, itu juga. Tapi bisa terjadi kalau bisa Merdeka, berarti kenapa Pak? Saya tidak diberikan hak untuk ke sana. Maka kita harus mengantisipasi dari masing-masing kaprodi, harus bisa menetapkan kira-kira mata kuliah mana yang bisa relevan untuk ditawarkan kepada mereka, sehingga mereka bisa memilih dan tetap dipantau. Ya. Kemudian mahasiswa ini tidak terbatas memilih, tapi ada istilah seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme ya, atau perusahaan di perguruan tinggi lain. Jadi belum tentu mitra kita itu bisa menerima atau tidak. Maka kita harus ada MOU dengan perguruan tinggi tertentu atau dengan lembaga pemerintah atau dengan unit-unit yang lain. Kita masih kenal. Kemudian ketika mahasiswa sudah lulus seleksi yang dilakukan oleh industri atau PT lain, mereka baru bisa melanjutkan namanya magang. Ya. Setelah magang, di situ ada suatu proses ya, penilaian yang dilakukan oleh dosen pembimbing bersama dengan pembimbing dari industri perguruan tinggi di mana tempat dia memagang. Misalnya kalau ada sebagian dari mahasiswa yang ingin mendalami tentang keadvokatan, jadi paling tidak berarti sudah ada kesempatan. Mas Ben ini kan dosen tapi pengacara. Biasanya jadi pengacara dulu baru jadi dosen. So, kalau dosen dulu nggak bisa jadi pengacara. Iya. Dan ini kalau sudah jadi dosen itu tidak boleh dihalang-halangi beracara di pengadilan agama. Yang tidak boleh itu dosen apa? Kadung dosen. Sudah kadung dosen nggak apa-apa. Iya. Dan itu ilmu yang langka. Kalau di syariah kemarin ada dua Pak Budi sama Pak Faisal itu di era-era kemana-mana. Tapi Mas Budi di usia 47 tahun kemarin diangkat sebagai ketua SPI, tapi umurnya tidak panjang ya. Itu gara-gara dosen merangkap pengacara. Karena sibuknya itu ya. Iya. Tapi biasanya kalau dosen merangkap pengacara meninggal itu sudah ada yang mewakili yang lain aman. Substitusi. Nanti bisa dan ternyata dosen menjadi advokat itu dulu dalam sejarahnya itu juga tidak ada ilmu, karena zaman saya kuliah itu tidak ada namanya mata kuliah keadvokatan itu nggak ada. Zaman saya kuliah itu ya teoritis saintis ansih nggak ada, ilmu yang itu dengan praktek di lapangan itu tidak ada. Tapi ternyata ketika ada opsi ya, jadi asosiasi Indonesia itu luar biasa. Mereka dengan inisiatif sendiri, berjuang sendiri, belajar sendiri, dan sekarang sudah bisa menampung. Jadi kalau di Fakultas Syariah hampir setiap tahun ada ya 0 berapa sampai 1% yang mendalami sebagai pengacara. Ya. Nah ini nanti ada proses magang, ya. Kemudian setelah yaitu ada proses magang. Nah, kemudian nanti mahasiswa mendapatkan nilai, ya, nilai dari PT atau prodi lain, industri lain, dan mendapatkan sertifikat hasil magangnya. Yang padahal kita dulu sudah ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Itu merupakan bentuk inisiatif dalam rangka untuk menciptakan dan memenuhi rasa pengembangan bakat bagi mahasiswa. Maka diberikan. Bahkan kalau di tempat saya itu SKP itu ditunjang oleh dana yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Kita berikan pada prodi SKP tapi dipaksa. Tolong kamu bimbing adik-adik, jadi kaprodi seprodi ya, kita beri anggaran ya, minimal
40 juta khusus untuk penduduk SKP. Nih, setiap prodi tak kasih 40 juta. Untuk apa? Terserah, supaya mahasiswa itu ada kompetensi yang lain. Yang mau belajar tentang membaca kitab silakan, mau asuransi silakan, mau BPJS silakan, yang penting ada penunjang keilmuan di luar keilmuan pokok di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya. Kemudian di sini ada baru konversi nilai dan pengakuan di SKS-nya. Kemudian nilai diinput di dalam KHS dan ini sudah masuk di Porlam Dikti. Sebenarnya prosesnya sama, tapi ini wacana atau SOP yang diberikan oleh regulasi dari Dikti. Dan ini yang sedang kita godok bersama-sama dan belum dilaksanakan di semester 1 dan 2. Ya. Jadi ini model blok pembelajaran di luar PT. Nanti ada pembelajaran di prodi. Ini ada mata kuliah, ya. Mata kuliah wajib umum, ada mata kuliah keprodian. Ya mungkin itu biasa, ada mata kuliah Pancasila dan seterusnya. Kemudian keprodian seperti apa. Kemudian di semester 2 itu masih dikendalikan oleh prodi masing-masing. Kemudian pembelajaran di prodi masih di semester 3. Baru pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi. Ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan ada warna hijau. Jadi di semester 4 ini kita sudah mulai menanamkan pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau syariah, kira-kira yang nyambung syariah itu dengan fakultas apa ya? Tadi ya boleh nyambung ya. Kalau syariah dengan adab usuluddin malah nggak nyambung ya udah. Ya itu tadi karena nggak seimbang tadi. Kalau nggak seimbang itu yang dikhawatirkan itu dari adab mau syariah, dari syariah tidak mau ke adab itu. Tapi di sini hijau di sini menunjukkan masih dalam wilayahnya sendiri. Pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi. Maka bisa terjadi dalam satu fakultas, bisa terjadi kalau prodinya itu ada hukum ekonomi syariah, ingin belajar tentang hukum keluarga Islam, mungkin bisa terjadi seperti itu nantinya. Ya. Kita sedang menjelajah seperti itu. Jadi bisa terjadi tidak perlu luar fakultas, tapi di dalam fakultas, tapi di dalam prodi yang lain. Karena memang di fakultas syariah itu payung hukumnya itu sebenarnya tidak ada bedanya antara prodi satu dengan prodi yang lain. Karena apa? Hakim itu syaratnya tidak prodi, tapi sarjana syariah. Kompetensi dibutuhkan kalau kita membutuhkan tenaga edukatif, dosen itu mutlak. Saya membutuhkan dosen fakultas syariah tapi alumni dari hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, hukum pidana, itu mutlak wajib. Nah kemudian nanti di semester 5 dan semester 6 ini baru pembelajaran di luar perguruan tinggi atau mahasiswa mulai magang. Maka ada kewajiban 3 semester bagaimana mahasiswa itu melakukan kurikulum kampus merdeka. Jadi 1 semester ada di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama, kemudian ada 2 semester di luar perguruan tinggi atau magang. Ya. Kemudian semester 1 ya ini kembali pembelajaran di prodi, mata kuliah keprodian, ini yang sangat pokok dan ini. Ya. Jadi kalau prodinya itu hukum ekonomi syariah, ya untuk mutlak khusus berbicara tentang ciri khas keprodian. Yang jinayah, ya tentang jinayah dan seterusnya. Kemudian ini yang semester 8 itu pembelajaran di prodi pada tingkat atau tahun akhir. Iya urusan skripsi dan macam-macam. Misalnya ada KKN, sudah selesai. Nah ini nanti akan saya lebih percepat lagi. Ini hampir sama.
Ada perhitungan SKS, tadi saya rasa sudah disampaikan, nggak perlu ya. Nah ini, yang penting justru ini saya ingin melihat di sini. Ya. Nah, ini masih sifatnya umum. Ya. Kalau di tempatnya Prof. Budi mungkin nggak begitu problem ya, karena ini fakultasnya itu memang sangat berbeda sekali. Tapi kalau di PTKIN, kalau UIN masih agak lumayan. Tapi kalau YIN yang baru saja beralih dari STAIN ini kan masih ilmunya habis rumpun ya ini. Tapi syariah, dakwah, tarbiyah. Kalau yang di UIN sudah penting ya, ada sains dan teknologi, ada psikologi, sosiologi, ada pendidikan dunia. Kalau di UIN Jogja, apalagi kalau sampai di UIN Jakarta itu sudah sama dengan UNS dan UGM itu, karena prodinya banyak sekali. Nah, ya. Ini sifatnya umum. Yang kira-kira untuk fakultas syariah bisa diambil itu yang mana? Jadi kampus Merdeka itu meliputi ada 8 pembelajaran di luar kampus. Pertama, bisa namanya magang praktek industri. Kalau kita istilahnya ya mungkin magang. Bisa terjadi di BPJS, bisa terjadi di asuransi, bisa terjadi di perbankan, bisa terjadi di pengadilan, bisa terjadi di notaris, bisa terjadi di konsultan hukum. Nah, nanti Pak Dekan terutama di 1 dan di 3 itu bisa melihat kerjasama yang bisa dilakukan untuk menangkap tentang belajar merdeka itu mana saja. Ya, kalau kita saya sudah membentuk 1 Mahkamah Agung bisa ada, 2 Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita baru saja kemarin bertemu Pak Budi dengan Pak Beni itu untuk menangkap ini juga dengan BPHN, ya. Kemudian dengan Komisi Yudisial. Jadi lembaga-lembaga tinggi itu bisa diraih dan bisa diajak kerjasama oleh Fakultas Syariah dan Hukum. Itu yang akan nasional dan kita sudah punya MOU-nya. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka untuk pembelajaran tentang perancangan perundang-undangan. Jadi kita langsung ke tingkat pusat saja. Jadi pusat itu bisa terjadi sudah ada 5. Jadi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPHN, kemudian Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Saya rasa nanti ada beberapa pejabat yang bisa diminta untuk ke sana. Ya. Itu maka. Nah, di tingkat regional saya rasa itu kita bisa merangkul. Di situ ada di pengadilan agama itu magangnya biasanya di situ ada kita kalau di Fakultas Syariah itu sudah namanya LBH, jadi lembaga bantuan hukum sudah kerjasama untuk membuat berita acara dan macam-macam. Biasanya mahasiswa sudah ditempatkan di pengadilan agama didampingi oleh dosen. Nah, kalau dulu itu hanya terbatas 1 sampai 2 bulan, mungkin sekarang bisa 1 semester. Kemudian kalau ingin setuju di notaris, ya silakan. Itu harus ada. Kita sudah mulai dari sekarang membuka peluang MOU. Kemudian ada proyek di desa. Kalau selama ini proyek di desa itu hanya melalui lembaga pendidikan dan pengabdian pada masyarakat, melalui kepala LPM bidang pengabdian pada masyarakat, nunggu KKN. Nah sekarang bukan masalah itu, tapi bagaimana mereka itu menangani kegiatan-kegiatan perkuliahan, tapi intinya adalah pembangunan proyek di desa. Selama ini kita di UIN Sunan Kalijaga itu baru melaksanakan namanya KKN tematik. Ya, tematik itu sudah bisa di Jawa, di luar Jawa, dan juga kita melakukan di luar negeri. Tapi kita baru menjajaki di negara Malaysia dan di Thailand. Jadi kita baru kerjasama dengan 2 negara itu. Sampai sekarang sudah berjalan. Tapi ke depan kita masuk kurikulum dan bukan lagi hanya
tingkat KKN saja. Kemudian ada istilah ya pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini tadi bisa terjadi fakultas syariah belajarnya itu di fakultas hukum UNS. Ya. UNS fakultas hukum, kalau namanya pertukaran mestinya ya ada di Pak ya. Syariah ke UNS, UNS ke syariah, barter. Ya. Nah, itu nanti kita bisa bekerjasamakan. Kemudian ada namanya kegiatan yang disebut riset. Riset itu tidak terbatas. Yang selama ini kita lakukan, satu menunggu tawaran dari LP2M, tapi sudah masuk dalam ranah perkuliahan kampus Merdeka. Kemudian entrepreneur yang ingin mereka kembangkan bakat itu bisa. Ya. Kalau fakultas syariah itu kemarin, karena di sana sudah ada namanya lembaga disebut satu halal center, kemudian yang kedua itu LPH, lembaga pemeriksa halal, kemudian sebagian dari dosen-dosen kan ada yang di lembaga pengkajian pangan, kemudian saya itu sebagai auditor sehingga mereka bisa di sana. Nah, auditor halal LPPOM itu bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia, nah, terutama yang membuka cabang-cabang di Yogyakarta dan di Solo, sehingga bisa mereka mengembangkan bakat tentang entrepreneurship-nya. Kemudian ada namanya studi atau proyek independen, yang independen. Apa di sini Pak maksudnya? Nah, ini mereka yang mempunyai bakat-bakat tertentu bisa dialihkan, tetapi tetap ada pada kendali prodi tertentu. Karena kalau dilepas, walaupun itu adalah otoritas daripada kampus Merdeka, tapi kita akan susah untuk mengelolanya. Kemudian ada proyek-proyek kemanusiaan, ya. Kemudian ini ada istilah mengajar di sekolah. Tapi 8 item ini saya rasa tidak perlu wajib diambil semua, tergantung dari disiplin keilmuan yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya kalau mengajar di sekolah ini kan sifatnya umum yang 8 item ini. Ini kalau mengajar di sekolah itu mungkin yang cocok barangkali dari tarbiyah. Nah kalau kita tidak cocok jangan dipaksakan ke sana. Nah, jadi yang terpenting ya ini. Jadi misalnya yang bercontoh ada magang praktek industri, kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan, ada nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Ya. Wajib dibimbing oleh seorang dosen dan pengajar yang ada di tempat dia itu magang, juga didampingi oleh dosen dari mana mahasiswa itu berasal. Nah ini salah satu penting sekali. Ya. Itu tanggung jawab perusahaan. Dan seterusnya nanti kita share saja. Kemudian ini ada proses ya. Proses itu sama seperti yang saat diungkapkan di muka. Ini juga kita rintis SOP-nya ya. Proyek di desa sama, ini ada 8 item sudah ada SOP-nya sendiri-sendiri ya. Jadi sama saja ya. Nah ini biar cepat saja. Ini prosesnya hampir sama ya. Jadi mereka mendaftar, kemudian diseleksi, kemudian kalau sudah lulus seleksi mereka baru magang, kemudian ada evaluasi penilaian dari di mana tempat dia memagang, kemudian nilai diserahkan perguruan tinggi, dikonversi dengan SKS, kemudian diinput dalam KHS dan masuk dalam sekolah tinggi. Itu sama seperti. Nah, penelitian, kemudian tanggung jawab, ini yang 8 itu sebenarnya sama. Wirausaha sama saja. Untuk proyek ini penjelasan dari masing-masing item yang 8 tadi. Kemanusiaan, ya. Nah, kemudian yang perlu kita pertanyaan bersama itu tadi ya. Jadi pertama adalah mitra atau rekanan kita untuk belajar kampus Merdeka.
Yang kedua, mata kuliah ditetapkan, kita tidak bisa menyerahkan atau belum bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa, tapi prodi-prodi harus menginventarisasi kira-kira mata kuliah mana yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa untuk dijadikan sebagai mata kuliah merdeka kampus atau kampus merdeka. Kemudian MOU harus dibuat sebelum mereka ditawarkan untuk magang. Nah, yang ketiga itu yang sampai sekarang dipertanyakan oleh teman-teman di Ujunan Jaga itu, ini kompensasinya Pak. Kamu menyerahkan misalnya itu Sewu, Prof. Pujiono tiba-tiba mater ke dekan Pak Ismail. Ini saya menyerahkan mahasiswa 10 untuk kuliah di Fakultas Syariah. Kira-kira Pak Ismail tanya, itu kompensasinya apa itu? Kan bisa begitu ya Pak ya, ada hak dan kewajiban. Nggak ada kompensasinya Pak, kompensasinya saya juga nyerahkan mahasiswa 10 ke tempat Bapak. Mahasiswa UNS tak bimbing saya juga minta bimbingan di sana. Oh itu, kalau itu selesai ya, nggak ada masalah. Yang penting dua-duanya sudah atau dimikul sudah selesai. Tapi bisa terjadi isu tertentu itu tidak semudah itu. Itu yang sampai sekarang kita masih pertanyakan, menjajaki kemungkinan ada budget yang perlu dipersiapkan dalam rangka untuk mempersiapkan penerapan kurikulum kampus merdeka. Ya. Kemudian yang kedua, ya, rekanan itu bisa terjadi sejajar atau tidak. Nah, kalau saya itu bisa diselesaikan ketika sudah ada MOU terlebih dahulu. Karena orang dipertanyakan, misalnya kampus A ingin belajar di kampus B, sementara kampus A terakreditasi A, yang kampus B-nya itu C. Ini yang jadi masalah itu yang A ke C itu cok minder. Wah, aku masa belajar di kampus A lagi lebih rendah akreditasinya, itu juga catatan ya, catatan. Atau yang Sewu misalnya, ya, IAIN akan tukar pelajar dengan tukar mahasiswa dengan STAIN. IAIN merasa lebih tinggi dari STAIN. Gaya. Nah, ya kan begitu. Walaupun IAIN-nya masih rasanya STAIN terus kan bisa terjadi. Alumni Sudah berubah status nomenklaturnya tapi rasanya masih STAIN terus ya. Itu kalau itu bahasa orang tidak bersyukur seperti ini. Tapi kalau bahasa bersyukur ya sudah bersyukur lah. Kita sudah menghemat angka. Karena STAIN itu kan angkanya berapa? STAIN kan 5 itu ya. Berubah menjadi IAIN kan jadi 4. Kita sudah menghemat 1 huruf. Tinggal nanti berhemat menjadi UIN kan 3. Tapi kan berhemat itu saja itu. Jadi kalau nulis di logo itu sudah tidak kepanjangan. kalau ingat UI. Ya. Apalagi UI ya. Ya. Lebih singkat lagi ya. Ya nanti itu menjadi bukan kendala tapi menjadi pembahasan kita bersama ya, dan terus terang di Fakultas Syariah dan Hukum belum lama belum merapatkan nama-nama mata kuliah yang perlu di kampus merdekakan itu apa saja. Itu sudah kita petani. Kemudian yang kedua, kita sudah menjalin kerjasama dengan instansi atau tempat kita untuk diajak kerjasama magang mahasiswa ya. Dan saya rasa nanti mungkin kita kalau diskusi terus di semester 4, mungkin semester 4 atau semester 3 sudah mulai ada pencerahan dan kita bisa merealisasikan walaupun tidak sempurna, tapi kita coba pelan-pelan di semester awal karena kita hanya bermitra dengan prodi di luar mata kuliah di luar prodi dalam satu kampusnya. Lebih mudah lah kita komunikasikan. Coba nanti Fakultas Syariah di sini bermitra dengan, kan sudah ada PEBI ya, ada Fakultas PEBI ya. Mungkin dari situ dulu. Kemudian nanti kalau Usuluddin ada tafsir dan
hadisnya, untuk Qurannya. Ya kita dicoba nanti Mbak Lain ya selaku BD bidang akademik dan BD3 kita kerjasama supaya menjaga. Artinya kalau di dalam sudah lancar itu sebagai bahan untuk kita bekerjasama dengan kampus di luar IAIN Surakarta maupun istilah di luar IAIN Surakarta. Oke, saya rasa itu ya, nanti ada berapa bahan kalau misalnya dibutuhkan bisa kita share itu. Terima kasih Mas Beni, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ngobrol untuk Profesor Magdurus Munajat. Terima kasih Prof. Menarik sekali yang disampaikan beliau. Untuk Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, nanti setelah narasumber yang kedua, saya yakin Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan